Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Oke. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke, pada pembelajaran hari ini marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Gali dipimpin. Siap. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah bagian kita doa dahulu? Doa menurut kita yang masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya hari ini yang tidak hadir siapa? Kenapa itu? Sakit apa? Kurang tahu. Walah. Ya, kita doakan semoga segera sembuh, sehat dan bisa belajar lagi bersama-sama. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Selanjutnya anak-anak tahu nggak? Ini gambar apa aja? Tahu. Apa tuh? Gambar apa aja? Sering belanja ya? Pernah pakai semuanya? Pernah pakai. Oke. Bu Ratna tanya, siapa yang di sini pernah dalam perjalanan menggunakan Google Map? Ya, Mas Gali gimana? Supaya bisa mempercepat tuh. Cepat jalannya, nggak kesasar gitu ya? Bisa cari jalan pintas. Jalan pintas, oke. Ada yang lain pernah pakai Google Map? Iya, silakan Mbak. Siapa? Iya. Bantu lagi buat pergi-pergi biar nyari jalannya tuh nggak kesasar. Nggak kesasar. Terus kalau pas misalkan jalurnya padat, biar tahu jalur mana yang tidak macet ya. Iya. Terus kenapa menurut kalian ini ada gambar berikutnya yang merah ada segitiganya? Gambar apa ini? YouTube. Kalau kalian buka YouTube kok bisa ya? Dari YouTube-nya bisa merekomendasikan mau lagu apa atau mau apa yang harus kalian sering tonton. Itu kenapa ya? Coba, siapa yang udah pernah buka-buka YouTube? Semuanya buka udah? Udah. Silakan, siapa yang udah pernah? Ya, kenapa? Kayaknya lihat dari soalnya kita loh Bu. Jadi bisa direkomendasikan begitu ya? Iya Bu. Sering buka apa misalnya? Ya video game gitu. Video game kayak gitu. Terus disarankan untuk itu? Iya Bu. Oke, yang lain silahkan. Yang udah pernah buka YouTube. Suruh buka apa misalkan? Tutorial apa tuh? Masak. Besok lagi buka disarankan itu lagi ya. Oke. Terus gambar berikutnya gambar apa nih? Hafal sekali. Oke. Bagaimana marketplace itu bisa menyarankan kalian untuk memilih barang-barang yang kalian sukai? Kok tahu ya? Dari mana ya? Kenapa ya? Bisa tahu barang yang pernah kita klik. Terus jadinya besoknya lagi ditawarin lagi ya? Terus suruh belanja ini lagi, ditawarin lagi. Ini ada promo gitu ya? Oke, baik. Selanjutnya yang gambar merah ada segitiga putih di tengah, ini gambar apa? Wah, hafal sekali. Sudah pernah? Sering? Siapa? Kok bisa buka YouTube langsung direkomendasikan?
Ya. Ya, oke, silakan, Mas. Karena saya pernah nonton misal ya tutorial cara membuat makanan Bu. Wah, Terus isinya makanan semua Bu. ditawarkan begitu terus. Ya Bu, aku jadi lapar tiap hari. Jadinya gitu. Yang lain silakan. Yang buka YouTube apa lagi yang direkomendasikan? Seringnya apa? Ya, boleh, silakan. Mas Padrian, silakan. Kamu buka apa? Ya, oke. Yang lain silakan. Saya Bu, Ya, boleh. Kamu buka apa? buka YouTube. Buka YouTube. Apa tentang apa? Ya, gimana ya Bu? Pembelajaran lagu. Iya, apa? Jadi sistem rekomendasi YouTube itu diambil dari jumlah pencarian sama like. Oh, Iya. karena sering like jadi diarahkan ke situ lagi. Kenapa kok YouTube bisa tahu ya? Saya sukanya itu gitu ya. Oke. Selanjutnya gambar yang ketiga. Gambar apa yang merah ada huruf S-nya? Apa sih Shopee? Tempat belanja. Tempat belanja. Baik, siapa yang suka buka Shopee? Kenapa kok bisa tahu direkomendasikan itu? Soalnya kalau kita sering cari barang tertentu, nanti muncul rekomendasi produk tersebut. Jadi sering muncul Ditawarkan yang lain lagi. Oke, yang lain kenapa? Kok bisa Shopee-nya tahu ditawarin nih yang mau belanja kaos, yang mau belanja baju dan lain sebagainya. Ya, Karena kita sering belanja di Shopee. di Shopee. Terus jadi Direkomendasikan. suruh ditawarin itu lagi. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya bahwa di YouTube, di Google Map, kemudian ada lagi Marketplace. Itu kalau Google Map, kenapa kok bisa tahu ya jalur tercepat? Kenapa tahu di sana tidak macet? Karena di Google Map itu menggunakan apa? GPS, jadi hasilnya lebih akurat. Kalau di YouTube kok dia bisa tahu ya, saya mau nyari kemarin lagu tentang apa, kok ditawarkan lagu itu lagi, ditawarkan itu lagi. Yang seneng ngaji ditawarin besok suruh ngaji lagi, ditawarin lagi. Taunya kenapa? Dari riwayat tontonan, subscribe gitu ya. Satu lagi pencarian. Terus yang marketplace tadi gimana? Taunya kok aku butuh baju, kok dia tahu dari mana? Taunya dari pernah belanja, pencarian, riwayat pencarian gitu ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya dalam hal ini yang bikin semuanya tahu itu ada ahlinya yang bisa berpikir komputasional. Maka harapannya Bu Ratna ini di kelas ini ada tidak hanya sebagai pengguna, tetapi kalian bisa membuatnya sendiri. Bismillah ya, kalau nanti sudah tahu ilmunya, udah belajar, bisa membuatnya sendiri, merancang sendiri pemrograman sendiri. Kan bisa jadi tuh, bagus untuk karir kalian ke depan. Begitu ya? Oke, selanjutnya pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional atau CT dengan benar minimal melalui 2 contoh sederhana. Tujuan kedua, melalui diskusi nanti kalian mampu mengidentifikasi 4 pilar CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma secara lengkap. Tujuan yang ketiga, nanti dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari diharapkan kalian dapat menggunakan aplikasi dari teknologi ini, menerapkan dengan berpikir komputasional dengan menunjukkan minimal 1 solusi yang logis dan relevan. Begitu. Jadi pembelajaran hari ini harapannya ketiga tujuan ini kita nanti tercapai. Oke. Selanjutnya ingin Bu Guru tanyakan, apa sih berpikir komputasional? Sebelum dimulai pembelajaran sudah ada yang tahu apa berpikir komputasional?
Bu. Ya, gimana Mbak? Menurut Komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Biasanya dengan memecah masalah besar menjadi bagian kecil, mengenali pola, membuat abstraksi, dan menyusun algoritma. jadi lebih sederhana ya. Jadi ada urutannya, lebih terarah, langkah-langkahnya apa saja. Oke, baik. Yang kedua, sebutkan salah satu contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Saya Bu, Oke, silakan. Apa tuh? cara memasak mie. Bikin mie instan. Iya Bu. Urutannya apa aja tahu. Tahu dong Bu. Oke, terus apa lagi? Cara bikin apa lagi? Cara menyusun jadwal belajar yang baik dan rapi. Wis, ini hidupnya tertata sekali ya. Bagus. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup, baik ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, Google Map termasuk contoh penerapan dalam berpikir komputasional. Termasuk contohnya apa tuh tadi Google Map yang berpikir komputasional? Ya, silakan. Penerapan algoritma untuk mencari rute tercepat serta pengenalan pola dari data lalu lintas. Oh iya, yang daerah merah mana, wilayah merah, jangan lewat situ gitu ya. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan decomposition? Tidak tahu. Ada? Oke. Itu memecah masalah besar jadi beberapa bagian kecil biar lebih cepat diselesaikan Perbagian-perbagian ya. Oke, betul ya. Jadi udah beberapa kalian sudah membaca literasinya lebih dahulu jadi paham. Oke, selanjutnya supaya kalian punya wawasan lebih luas lagi, marilah kita lihat tayangan video pembelajaran berikut ini. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI bisa dikatakan merupakan teknologi paling penting di zaman ini. Apa sebenarnya itu AI? Bagaimana cara kerjanya? Tonton video ini untuk menemukan jawabannya. Definisi dan konsep dasar. AI adalah teknologi yang berkaitan dengan pembuatan mesin cerdas yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI memungkinkan mesin untuk memodelkan atau bahkan meningkatkan kemampuan pikiran manusia seperti pengenalan pola, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Cara kerja AI. Secara umum, sistem AI bekerja dengan menyerap data pelatihan berlabel dalam jumlah besar, menganalisis data untuk mencari korelasi dan pola, dan menggunakan pola ini untuk membuat model yang dapat memprediksi tentang keadaan di masa depan. Setiap kali sistem AI menjalankan serangkaian pemrosesan data, sistem tersebut menguji dan mengukur kinerjanya sendiri serta meningkatkan keahliannya. Sistem ini disebut sebagai sistem pembelajaran mesin atau machine learning. Dalam banyak kasus, manusia akan mengawasi proses pelatihan atau pembelajaran AI, memperkuat keputusan yang baik dan mencegah keputusan yang buruk. Namun beberapa sistem AI dirancang untuk belajar tanpa pengawasan. Sebagai contoh, untuk dapat mengenali gambar seekor kucing, AI perlu dilatih dengan banyak gambar kucing untuk dapat mengenali pola data dari gambar seekor kucing. Setelah memahami pola data tersebut dan membentuk model yang tepat, AI akan dapat mengenali gambar seekor kucing walaupun gambar tersebut belum pernah dianalisis sebelumnya. Komponen dasar AI. AI menggunakan beberapa komponen krusial untuk bekerja, seperti machine learning seperti yang kita bahas sebelumnya. Komponen utama lainnya antara lain deep learning, neural network, cognitive computing, computer vision, natural language processing (NLP). Dan perlu penjelasan yang sangat panjang untuk membahas komponen-komponen tersebut. Pada video ini kita akan membahasnya secara singkat. Machine learning memungkinkan AI untuk belajar dari pengalaman dan data tanpa perlu instruksi langsung. Dengan menggunakan algoritma dan model matematika yang kompleks, AI dapat menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tren, membentuk model, membuat keputusan berdasarkan model dan melakukan umpan balik perbaikan di model tersebut. Ini memungkinkan AI untuk terus berkembang seiring waktu.
Deep learning adalah metode dalam AI yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara seperti otak manusia. Deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network untuk memodelkan dan mengekstraksi. Jaringan saraf tiruan adalah sistem komputer yang dimodelkan seperti koneksi saraf di otak manusia. Sama seperti kumpulan neuron yang menciptakan jaringan saraf di otak, beberapa lapisan jaringan saraf tiruan bekerja sama untuk menentukan satu keluaran dari banyak masukan. Komputasi kognitif adalah sistem komputer yang bertujuan untuk meniru dan meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin. Dalam ini dengan memahami bahasa manusia. Computer vision memungkinkan komputer mengidentifikasi, memproses, dan menafsirkan data visual. Computer vision menerapkan teknik deep learning dan identifikasi pola untuk menafsirkan konten gambar, termasuk grafik, tabel, dan gambar dalam dokumen PDF, serta teks dan video lainnya. Natural Language Processing atau NLP memungkinkan komputer menafsirkan, mengenali, dan menghasilkan bahasa dan ucapan manusia. Tujuan utama NLP adalah untuk memungkinkan interaksi yang lancar dengan mesin yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, itulah gambaran tentang AI secara sederhana. AI adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk membuat mesin dapat mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kecerdasan manusia. AI adalah bidang yang berkembang dengan cepat dan terus membawa perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Kesemutan, kepas, harus seperti ditusuk. Saraf gak diperhatikan. Oke, demikian tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran sehingga nanti kalian makin luas, makin paham konsep tentang berpikir komputasional. Oke, kayaknya nih yang belakang agak ngantuk. Kenapa Mas? Ngantuk ya? Semuanya, oke. Kita beri semangat dulu supaya seger lagi. Oke, semuanya tepuk semangat. Oke, tadi sudah melihat video pembelajaran dari tayangan tadi, kalian sudah menyimak. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sekarang Ibu tes dari tayangan video tadi, semuanya pasti menyimak. Jelaskan konsep berpikir komputasional dengan benar minimal melalui 2 contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja coba? Siapa ini? Siapa ini? Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Shay. Jadi, berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis buat menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah yang terstruktur. Contohnya kayak waktu mau belajar, Betul. dibagi waktunya dengan meluruskan prioritas pelajaran. Terus contoh yang lain kayak waktu mau cari resep makanan, itu ngelakuin langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Oke, betul banget. Tepuk tangan. Checking yang kedua. Diskusikan dengan kelompok, nanti identifikasi 4 pilar CT, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma secara lengkap ya. Kemudian nanti dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan aplikasi teknologi, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional dengan menunjukkan minimal 1 solusi yang logis dan relevan.
Oke, selanjutnya akan Bu Ratna jelaskan dulu bagaimana berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis dan logis dalam memecahkan masalah sehingga solusinya dapat dijelaskan secara jelas, efisien, ya, dan bisa diimplementasikan baik oleh manusia maupun komputer. Contohnya tadi sudah disampaikan, bikin apa Mbak? Jadwal belajar, ya kan? Jadwal belajar. Kemudian ada resep masakan. Oke. Kemudian ada 4 konsep utama dalam berpikir komputasional. 1, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah yang besar kemudian menjadi bagian yang kecil. Kemudian selanjutnya abstraksi, yaitu apa? Memfokuskan pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Urutannya sudah tahu, tapi kalau hal-hal yang tidak penting nggak harus juga. Oke, ada algoritma, menyusun langkah terurut, mengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Selanjutnya, penerapan berpikir komputasional bisa tadi melalui apa dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya bisa untuk di Google Map ya, Google Map, kemudian apa? YouTube, Marketplace, ya, belanja di Shopee, di Tokopedia. Pemanfaatannya sampai ke sana, kemudian nanti kalian bisa didiskusikan lagi dengan pembelajaran di diskusi kelompok nanti. Kemudian apa sih algoritma? Langkah-langkah atau aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya tadi sudah disampaikan, resep masakan pasti ada urutan-urutannya. Oke, langkah mengerjakan ujian. Bagaimana urutan mengerjakan? Misalkan dari soalnya diidentifikasi dulu, mungkin rumusnya, langkahnya, aplikasinya dan seterusnya sampai ke proses mengerjakan soal sampai menemukan jawaban. Selanjutnya dalam komputer algoritma digunakan untuk memberikan instruksi yang jelas kepada mesin. Selanjutnya kegiatan kita, kalian sudah dibentuk kelompok kemarin sesuai kelompoknya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, hari ini kalian diskusikan tadi yang sudah ditayangkan, kemudian sudah kita bicarakan tadi. Diskusikan bersama kelompok kalian. Silakan bagi tugas untuk masing-masing anggota kelompok. Minta tolong. Kores minta tolong ke belakang. Ya. Oke, di situ kalian isikan sesuai dengan petunjuk. Bacalah kasus yang disediakan dengan cermat, kemudian diskusikan dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang ada di tabel yang di LKPD, kemudian tuliskan jawaban yang ada di dalam tabel di sana dengan jelas, ringkas dan logis. Nanti kalau sudah tinggal kalian presentasikan untuk masing-masing kelompok. Ada pertanyaan? Ya, silakan diskusikan. Kores, diskusikan dulu. Ayo madep sini. Dibuka. Dibaca dulu, silakan kasusnya, dipahami dulu semuanya. Ya. Yang mana? Oh, iya. Ini nanti kalian isi pertanyaannya. Ini kan apa saja langkah-langkah kecil yang perlu dilakukan Google. Nah, dilakukan Google untuk apa? Untuk mapnya tadi. Kalian tuliskan langkah-langkahnya di sini. Di tabelnya ini nanti ditulis apa aja tadi, ya. Ya, silakan didiskusikan. Gimana? Iya, ya yang itu ditulis di situ. Siapa yang bertugas menulis nanti diisikan di bawahnya. Ya.
Oke, selanjutnya berarti tinggal kelompok berapa yang belum presentasi? 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Abdan Haris Pamiyun. Nama saya Maher Farisi. Nama saya Yusuf Bali. Nama saya Kendriati. Nama saya Tisha Putri. Nama saya Lupana Kalea. Identifikasi material komputasional thinking. Jelas titik komposisi. Pertanyaan, apa saja langkah kecil yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah desain produk? Jawabannya menentukan lokasi awal rumah dan tujuan, mengakses pada data peta, mengumpulkan data lalu lintas, real time, membagikan jalur alternatif, menampilkan hasil kepada pengguna. Pattern recognition atau pengenalan pola apa yang dapat dikenali Google Maps dari data lalu lintas atau perjalanan pengguna, pola kepadatan lalu lintas pada jam berangkat sekolah, pola jalan yang sering macet, pola jalur yang biasanya lebih cepat ditempuh. Abstraksi, informasi mana yang penting untuk ditampilkan kepada pengguna dan mana yang bisa diabaikan. Yang penting, filter cepat, estimasi waktu tempuh, kondisi lalu lintas. Yang bisa diabaikan, detail semua rumah, gedung di sepanjang jalan. Yang terakhir adalah algoritma. Bagaimana urutan langkah yang dilakukan aplikasi sampai menemukan rute tercepat? Pertama, ambil input lokasi awal dan tujuan. Kedua, ambil data peta dan lalu lintas real time. Ketiga, bandingkan beberapa jalur alternatif. Keempat, hitung estimasi waktu setiap jalur. Kelima, pilih jalur dengan waktu tepat. Keenam, tampilkan rute ke pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian presentasi yang terakhir dari kelompok 4. Oke, selanjutnya setelah semua mempresentasikan hasilnya, mari kita buat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apa hal terpenting yang kalian pelajari dari awal sampai sekarang? Apa tadi? Ya, silakan. Ya, satu dulu, Mbak. Tentang berpikir komputasional. Ya, terus selanjutnya, ya silakan. Kaitannya dengan karir masa depan. Oke, terus apa lagi? Tentang cara berpikir yang disiplin. Algoritma. Ya, algoritma seperti itu, Bu. Oke, ya silakan. Contoh nyata berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, baik. Oke, jadi bagaimana berpikir komputasional itu bisa membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari supaya kita lebih tertib, lebih disiplin, terstruktur, ya kan? Enggak easy going aja, ya lihat nanti aja, enggak. Tapi kita sudah punya program. Oke. Selanjutnya kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari. Berarti ada 4 pilar CT. Apa saja? 1. Dekomposisi. 2. Oke. Apa manfaatnya untuk karir kalian ke depan? Bisa untuk AI engineer, kemudian yang kedua bisa ke data scientist, atau mau jadi apa? Software developer. Oke, demikian tadi pembelajaran hari ini. Kita manfaatnya bisa tahu
karir ke depan apa dan sudah bisa mengetahui konsep 4 pilar CT. Selanjutnya sudah melaksanakan tugas kelompok, berarti tinggal nanti tugas individu. Kalian bisa menuliskan satu masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian nanti yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Ini tugasnya individu. Jelas? Jelas. Ya, oke. Bahwa berpikir komputasional bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata dengan cara yang lebih apa tadi? Terstruktur, lebih jelas, lebih terprogram. Berpikir komputasional membantu kita dalam memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu disebut apa tadi? Dekomposisi. Kemudian melihat pola yang berulang, mengambil informasi penting saja yang disebut apa? Abstraksi. Lalu menyusun langkah-langkah penyelesaian yang disebut dengan algoritma. Nah, dengan begitu masalah awalnya yang rumit bisa lebih mudah dipahami. Penyelesaiannya jadi lebih sistematis, jadi lebih teratur. Solusinya yang dibuat bisa digunakan kembali untuk kasus lain yang mirip. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Berarti nanti minggu depan kalian selain menyelesaikan tugas individu juga menyiapkan untuk yang kuisnya. Begitu? Oke. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Tapi sebelum Bu Ratna memberi salam, mau kasih pantun dulu boleh? Mengetik kode janganlah ragu. Salah sedikit bisa diperbaiki. Belajar coding menambah ilmu. Semoga besok makin mahir lagi. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan mangga. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ratna akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ya, semoga semuanya sukses. Amin. Ya.